Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Saya sekarang tidak sendiri, saya bersama beliau Bapak Yakunes Rangga. Beliau adalah Kepala SMP Satu Atap Negeri 5 Biak Barat. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Saya di sini akan melakukan tugas wawancara dengan Pak Yarangga ya Pak. Saya akan menggali beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan, kepentingan tentang tugas saya Pak, yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dilema etika dan dilema moral. Oke Pak. Mungkin saya akan belajar banyak dari Pak Yarangga yang sudah lama ya Pak, lama menjadi kepala sekolah. Jadi nanti kita korek satu-satu apa saja yang kebijakan yang para Yarangga sudah lakukan, keputusan apa yang sekiranya menyangkut, yaitu dilema etika dan dilema moral tadi itu ya Pak. Terkhusus dari SMP 5 Biak Barat ini Pak, sudah jadi kepala sekolah yang sudah cukup lama dan berpengalaman. Pertama Pak, bagaimana Pak Yarangga ini mengidentifikasi keputusan dilema dan dilema moral yang Pak Yarangga pernah lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMP ini Pak? Berkaitan dengan kebijakan yang diambil di sekolah ini kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, ada kebijakan yang kami ambil dari sekolah, yaitu berkaitan dengan penentuan kelulusan siswa. Berdasarkan hasil rapat Dewan Guru, dari jumlah siswa peserta ujian 42 siswa, di situ kami memiliki kebijakan bahwa yang lulus hanya 40 dan 2 tidak diluluskan. Hal itu dikarenakan ketidakaktifan dari kedua siswa tersebut. Namun hal itu bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang mengharuskan seluruh siswa harus diluluskan. Nah, di situ kami mengalami suatu dilema antara harus mengikuti kebijakan pemerintah atau mengikuti kebijakan hasil keputusan Dewan Guru. Nah, di situ saya sebagai kepala sekolah tetap berpegang teguh kepada hasil keputusan Dewan Guru dan tidak meluluskan 2 siswa tersebut, dan hanya 40 siswa itu yang diluluskan. Oke, berarti ya sekitar 2 tahun yang lalu Pak, ada 42 siswa yang di kelas 9. Kemudian setelah rapat dengan Dewan Guru, 2 yang dinyatakan tidak lulus dan 40 yang diluluskan gitu. Tapi kemudian berjalannya waktu, ada peraturan yang dari Bupati mengharuskan bahwa semua siswa itu harus diluluskan begitu. Nah, itu adalah dilema pengambilan keputusan moral dan etika itu ya Pak. Jadi Pak kan sudah menghadapi seperti itu ya. Kira-kira pihak siapa saja yang Pak Yarangga libatkan untuk pengambilan keputusan tersebut? Seluruh Dewan Guru. Oh, seluruh Dewan Guru yang ada di SMP ini. Oke. Kemudian untuk mengidentifikasi masalah itu, Pak Yarangga mengumpulkan faktanya. Kenapa siswa tersebut bisa tidak diluluskan begitu? Fakta-fakta apa saja yang sudah Pak Yarangga temui? Yang fakta yang kami temui, tingkat kehadiran selama proses belajar mengajar kurang. Lalu yang kedua siswa tersebut tidak menuntaskan seluruh semester yang ada. Yang ketiga, ada beberapa bidang studi yang tidak diikut sertakan yang tidak diikuti saat ujian sekolah berlangsung. Oh, berarti keaktifan sama nilai KKM beberapa pelajaran itu tidak mencukupi bahwa siswa itu layak untuk diluluskan begitu ya Pak? Yeah. Lalu sekiranya hal apa yang Pak Yarangga lakukan sehingga keputusan itu efektif dan maksudnya komunikasi bagaimana dengan dinas agar tetap Pak Yarangga bersikukuh bahwa keputusan ini yang kita ambil itu benar begitu? Berdasarkan atas hasil penentuan kelulusan, kriteria penentuan kelulusan yang pertama harus menuntaskan seluruh semester. Sedangkan kedua siswa tersebut tidak menuntaskan seluruh semester yang ada. Ada 1 semester yang tidak dituntaskan. Oke.
Oke, berarti kriteria yang sudah Iya. ditentukan ya Pak. Jadi Iya. Pak Rangga memang ikut aturan yang ada begitu Iya. ya. Oke, siap. Kemudian kira-kira tantangan apa yang Pak Yarangga dapatkan pada saat mengambilkan keputusan yang dilema etika dan moral ini? Tantangannya Pak. Kalau berkaitan dengan tantangan yang ada, yang pertama tidak mengikuti kebijakan bupati, melanggar kebijakan bupati untuk tidak untuk meluluskan seluruh siswa yang ada. Sedangkan kami bertolak belakang dengan kebijakan tersebut. Yang kedua, untuk keadilan yang ada untuk seluruh siswa, sekalipun kami tidak meluluskan siswa, itu menjadi pembelajaran untuk adik-adiknya yang ada di kelas bawah 8 maupun kelas 7. Oke, berarti keadilan bahwa si siswa ini kan memang malas, jadi buat pelajaran buat adik-adik bahwa kalau kalian melakukan seperti ini konsekuensinya akan seperti ini. Oke, mantap sekali Pak. Kemudian selanjutnya Pak, faktor-faktor yang membuat Pak Yarangga itu mempermudah mengambilkan keputusan ini. Jadi faktor-faktor apa saja yang Pak Yarangga buat untuk ini siswa 2 ini layak untuk tidak diluluskan? Yang pertama, sesuai dengan aturan yang ada soal kriteria penentuan kelulusan. Yang kedua, berdasarkan rapat dewan guru. Pengambilan keputusan bagi saya adalah keputusan tertinggi itu ada berada pada rapat dewan guru. Apapun yang diputuskan oleh dewan guru, itu saya tetap berpegang teguh pada keputusan dewan guru. Karena kita adalah satu tim. Oke Pak, berarti Pak Yarangga tetap berkeyakinan bahwa keputusan yang sudah dibuat ketok palu dari rapat dewan guru itu yang keputusan tidak bisa diganggu, gitu ya Pak. Oke, siap. Oke, dari sekian banyak sekarang sampai ke pertanyaan terakhir Pak. Dari semua jawaban atau paparan yang sudah Pak Yarangga sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil Pak Yarangga pada saat pengambilan keputusan lalu begitu sampai bisa Pak Yarangga lakukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan berikut satu seterusnya? Pelajaran apa yang Pak Yarangga petik atau ambil dari hikmah yang lalu-lalu itu? Jika kita mengambil dari hikmah yang kebijakan-kebijakan yang telah lalu, yang pertama harus kita konsisten terhadap putusan yang ada. Lalu kerjasama tim di dalam satu sekolah itu harus tetap dijaga. Karena kita tidak sendiri, kita bekerja bersama-sama dalam tim. Satu sekolah itu ingin sukses, maka kebersamaan di dalam satu sekolah itu harus tetap terjaga. Apapun keputusannya, keputusan tertinggi berada pada keputusan rapat bersama dewan guru. Saya pikir itu. Oke, baik Pak, jawaban yang mantap Pak. Saya juga belajar banyak nanti pada saat mungkin dikasih kepercayaan gitu ya Pak. Konsisten dan kerjasama, jadi harus solid dulu dalam internal kita baru semuanya bisa berjalan baik. Oke, terima kasih Pak Yarangga waktu dan sudah bisa berbincang-bincang dengan saya untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 ini. Terima kasih Pak, selamat pagi. Oke. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Satap Negeri 5 Biak Barat, Pak Yakones Yarangga. Demikian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tidak sendiri, ada Ibu Laurensina Koibur selaku pimpinan atau kepala sekolah dari SMP Satu Atap Negeri 7 Biak ini. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Saya di sini kegiatan ini adalah untuk mewawancarai Ibu Paula atau Ibu Laura terkait tentang tugas dari CBP ini. Jadi pada saat demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini adalah terkait tentang kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Jadi saya mohon minta waktunya Ibu berkenan untuk saya wawancara. Mohon kerjasamanya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan Ibu sudah meluangkan waktu di sini ya. Saya akan belajar banyak dari Ibu tentang pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Pertama Bu, mungkin saya akan menggali pengalaman, kan Ibu sudah lama ya, sudah lebih dari 5 tahun. Jadi nanti ada dilema etika dan dilema moral. Dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara kedua pilihan moral yang benar dan benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah ketika seseorang harus membuat keputusan
keputusan antara benar dan salah. Oke, yang pertama, bagaimana ibu dalam mengidentifikasi dalam dilema etika dan dilema moral selama ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Terima kasih untuk dilema etika dan dilema moral yang saya hadapi sepanjang saya eksis dari sekolah. Saya ambil salah satu contoh yaitu tentang penentuan kenaikan kelas di sekolah. Ada beberapa hal yang kami hadapi. Yang pertama menyangkut tentang yang tadi saya sampaikan, menyangkut tentang kenaikan kelas. Dalam penentuan itu ada siswa yang harus naik kelas dan harus ada yang naik kelas. Yang naik kelas ya yang jelasnya bahwa dia mempunyai etika yang baik atau mempunyai nilai yang baik sehingga dia tetap di kelas. Tapi ada juga yang sebenarnya harus kelas tapi ya, harus dinaikkan karena ada beberapa hal yang Contoh kasusnya adalah seorang siswa yang harus naik atau tidak naik, tapi ya dilema mungkin. Oke, dalam tadi ibu mengambil keputusan naik atau tidak naiknya, siapa saja atau pihak mana saja yang ibu kira-kira bisa minta pendapat, terutama dalam kasus yang tadi begitu, kepentingan yang satu lagi dalam mengambil kebijakan itu. Baik, terima kasih. Yang ada dengan keputusan yang ada dalam bagian itu adalah pimpinan sekolah, tetapi juga dewan guru yang ada pada saat itu pada waktu di kelas. Jadi sama-sama menjadi dan mengambil keputusan untuk bagian yang tadi seperti yang siswa yang tahan kelas. Sebenarnya harus tahan kelas karena tidak bisa membaca dan menulis atau mungkin juga menghitung, tapi kebijakan itu diambil secara bersama-sama untuk harusnya kelas. Ada beberapa hal yang dilakukan di situ, pertama menyangkut tentang guru sekolah, terus yang kedua juga mungkin dari kemampuan usia dari siswa ini sendiri. Berarti keamanan guru serta pembelajaran dari sekolah itu dan faktor usia tadi, kalau takutnya tidak dinaikkan nanti terkendala pada bisa ikut ujian atau tidak. Oke. Kemudian langkah-langkah apa yang bisa ibu lakukan sebelum pengambilan keputusan itu? Langkah-langkahnya dari awal sehingga bisa menentukan oh ini siswa harus naik, ini tidak. Langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama dilihat dari nilainya. Kemudian yang kedua adalah kehadiran dia di sekolah. Kehadiran dia di sekolah, kalau misalkan kalau nilainya berarti itu yang sudah diberikan oleh setiap pemerintah pelajarannya, dilihat di situ nilainya sebenarnya bagus. Kemudian kehadiran di kelas untuk mengikuti pembelajaran hadir terus. Cuma faktor yang mungkin membuat dia tidak bisa naik itu yang tadi seperti faktor tidak bisa membaca. Tetapi karena ya tadi dilema moral ya, gitu ya itu sudah seperti yang tadi ya sehingga diputuskan atau dijadi untuk naik ke kelas berikutnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sampaikan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil sehingga siswa itu dinaikkan. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam ibu mengambil keputusan tadi, tantangannya jika siswa ini naik dan siswa ini tidak naik. Tantangannya untuk siswa yang tidak naik tadi seperti yang sudah disampaikan itu. Terus tantangan ketika dinaikkan, walau ketika dilihat bahwa dia tidak bisa membaca, tapi kenapa dia harus naikkan seperti itu? Tantangannya adalah ketika dia ada di kelas berikut, misalnya dari kelas 7 ke kelas 8, sebelum nanti kelanjutan ke kelas 9 harus diupayakan untuk anak ini sudah bisa harus membaca dan sudah bisa lancar untuk menghitung dan menulis seperti itu. Berarti tantangannya bila naik itu dituntut agar siswa ini agar lebih baik ada progresnya Iya. gitu ya dari awalnya yang tadi Mungkin ketika dia mungkin seperti itu, tapi barangkali ketika dia dinaikkan mungkin dia termotivasi untuk lebih semangat, kemudian lagi untuk belajar sehingga hal yang tadi membuatnya sebenarnya tahan kelas itu bisa diubah menjadi hal yang baik untuk meningkatkan dia punya
Lalu apakah ibu punya jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema yang langsung selesaikan di tempat atau harus bermusyawarah dulu untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur-prosedur mengambil mengundang orang tua, kemudian rapat dewan guru atau wali kelasnya? Baik, terima kasih. Jadi prosedur-prosedur yang harus saya ambil dalam bagian yang tadi saya sampaikan tadi, yang pertama adalah pendekatan ke siswa. Pendekatan ke siswa, kalau memang bagian itu belum sesuai dengan diinginkan, berarti orang tua harus diundang. Diundang ke sekolah untuk disampaikan kepada orang tua bagian-bagian yang terpenting untuk orang tua harus ketahui mengapa anaknya bisa seperti itu. Berarti ada faktor-faktor tadi mengenai orang tua dan sebagainya. Terus yang berikut tadi bisa juga disampaikan ketika ada pertemuan dengan orang tua siswa, sehingga tidak hanya 1-2 orang siswa, tapi disampaikan secara menyeluruh kepada semua orang tua agar mereka bisa memperhatikan anak-anak itu dalam hal belajar, baik diberikan motivasi untuk ke sekolah tetapi juga untuk belajar di rumah. Berarti ada orang tua juga tahu bahwa si anak ini memang butuh juga bimbingan di rumah gitu ya. Oke, mantap. Lalu adakah faktor-faktor yang membuat ibu itu mempermudah untuk mengambil keputusan ini? Jadi faktor-faktor apa saja kira-kira? Oh, ini siswa harus divonis tidak naik kelas, oh ini yang harus naik kelas. Faktor-faktor apa saja yang memudahkan ibu untuk mengambil keputusan ini? Faktor yang memudahkan saya mengambil keputusan, yang pertama adalah kita melihat dari kondisi anak-anak itu semakin dia belajar, itu dia keluarga itu juga menjadi itu ya. Terus yang kedua, pendekatan dengan orang tua. Pertama kepada siswa dulu, apa penyebab atau faktor apa yang membuat dia seperti itu. Kemudian lambat membaca atau seperti itu. Kemudian yang kedua, pendekatan dengan orang tua secara langsung. Kalau orang tua bisa memahami dan mengerti apa yang sebenarnya kita lihat di sekolah dan siswa tersebut, sehingga dia bisa sendiri tahu kekurangan-kekurangan dari anak itu, dan orang tua juga bisa menyadari kekurangan ini sendiri. Jadi tadi pendekatan dengan siswa dilihat lagi terbentuknya sikapnya bagaimana. Jadi kita bisa mengetahui sikapnya ini dari kondisinya keputusannya sebenarnya, atau pendekatan tadi dengan orang tua agar orang tua juga tahu oh anaknya seperti ini, jadi orang tua bisa menerima. Gitu. Terakhir, kira-kira dari semua jawaban yang sudah ibu sampaikan ya, pembelajaran apa yang bisa ibu ambil atau ibu petik dari pengalaman ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema kita dari jalan lain? Baik, terima kasih. Yang saya petik dari pengalaman yang tadi saya sampaikan adalah tadi. Yang pertama adalah kita harus jadi apa yang sudah kita putuskan tidak bisa berubah. Berarti harus konsisten itu ya, saya tebal begitu ya, harus konsisten di dalam memang kalau kita mau keputusan Anda harus ambil. Saya juga belajar banyak dari ibu bagaimana menjadi yang baik dan bisa nantinya kepada rekan-rekan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Selamat sehat, semangat siang. Oke, demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Negeri 17 Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.